Jadi menggunakan apa? Telinganya. Ya, kita gunakan alat pendengar kita. Ya, apa itu telinga kita? Dengarkan baik-baik. Nanti siapa tahu ceritanya panjang sekali, Cak. Ya, panjang sekali begitu kalau kata Buddhis ya. Jadi kita siap-siap merangkum ceritanya. Oke, kita dengarkan dulu cerita dari Mas Tegar ya. Nah, ini Mas Tegar yang sebentar lagi akan lulus jika ujiannya nilainya bagus ya. Yang akan masuk SMP. Baik, Mas Tegar akan bercerita apa? Pak Pandir dan Silabu. Pak Pandir dan Silabu. Nah, siapa itu Silabu? Siapa itu Pak Pandir ya? Nanti akan kita tahu setelah Mas Tegar bercerita. Jadi tidak ada yang bercerita sendiri. Silakan. Pada suatu hari ada seorang peternak yang bernama Pak Pandir dan Bu Pandir. Mereka hidup tenteram di sebuah pedesaan. Mereka walaupun mengharapkan hasil kebun dan ladang, tetap saja tidak ada kekurangan. Mereka bertambah bahagia ketika mempunyai anak perempuan yang bernama Silabu. Suatu hari Bu Pandir berkata, "Pak, tolong bersihkan padi yang ada di kebun." Pak Pandir berkata, "Wah, aku capek sekali, Bu." Kata Bu Pandir, "Kalau kau bisa menyusui anak kita Silabu, aku saja yang berangkat." Tentu saja Pak Pandir tidak bisa menyusui Silabu. Jadi yang berangkat Pak Pandir. Setelah berangkat ke perkebunan, Pak Pandir melihat padi dan rumputnya sama tinggi. Pak Pandir dengan malasnya menggaruk-garukkan kepala dan turun ke sawah untuk mencabuti padi, bukan rumputnya. Ada seorang tetangga yang melewati Pak Pandir. "Pak, kok kamu mencabuti padinya? Bukankah padinya belum tua?" Kata tetangganya, Saya diperintah oleh istri saya." Tetangganya dengan heran pergi dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu tetangganya ke rumah istrinya Pak Pandir, yaitu Bu Pandir. Ia menanyakan Bu Pandir, "Bu Pandir, apakah kamu memerintahkan suamimu untuk menyaputi padi? Bukankah padimu itu belum tua?" "Oh, tentu saja bukan padinya, melainkan rumputnya yang dicabut. Tetapi saya melihat Pak Pandir lagi menyaputi padinya." Bu Pandir berkata, "Oh, yang benar saja kok Pak Pandir." Lalu Bu Pandir berangkat ke perkebunan, meninggalkan anaknya yang tertidur yang bernama Silabu. Ia dengan marah ke kebun lalu di depannya Pak Pandir, kamu kok mencabuti padinya? Kamu memerintahkan saya untuk membersihkan padinya." Bu Pandir pun
Bu Pandir pun berkata, "Oh," dengan malas. Lalu Bu Pandir berkata, "Ya udah, aku saja yang membersihkan atau menyabuti padinya. Kamu pulanglah dan jeranglah air untuk memasak labu dengan cabai." Pak Pandir pulang. Lalu ia mengambil kuali yang ada di bawah meja dapur. Lalu ia mendekati kamar si labu yang lagi tertidur pulas. Ia mendekati si labu dan bilang begini, "Aneh sekali istriku, aku disuruh memasaknya." Lalu labu diambil dan dibawa ke dapur untuk dimasak dengan cabai. Pada sore hari Bu Pandir pun pulang dan melihat labu yang ada di meja belum dimasak oleh Pak Pandir. Bu Pandir pun berpikir, "Wah, Pak Pandir belum memasaknya." Dan Bu Pandir memanggil Pak Pandir, "Pak," memanggil suaminya. Lalu Pak Pandir muncul dengan muka berbinar, merasa sudah melakukan perintah Bu Pandir. Lalu Bu Pandir mengatakan, "Pak, ini kenapa kok belum dimasak labunya?" Sambil menunjuk labu yang tergeletak di atas meja. Lalu muka Pak Pandir menjadi pucat pasi. Terusan Pak Pandir sudah merasa membuat labu itu. Dan memang kamu membuat labunya siapa? Pak Pandir merasa ketakutan. Aku tadi di tengah. "Kamu membuat si labu anak kita." "Iya, di kuali itu." Lalu dengan marah Bu Pandir marah-marah dan sambil membawa pentungan, "Pak, yang dimasak labu ini bukan anak kita si labu, Pak." Sambil membawa pentungan untuk memukul suaminya, yaitu Pak Pandir. Sudah Sedih ceritanya ya. Terima kasih Mbak Jessica, ceritanya besok saja ya, kasihan karena kalau memotong